Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Dwi Kurniawan dan teman saya Alvito akan mempresentasikan tugas 5 sistem terdistribusi yaitu terkait soket komponen. Di sini kami menggunakan Ngrok sebagai tunneling yang berfungsi untuk membuat IP publik sementara. Di sini terdapat dua script yaitu server dan client. Untuk server sendiri berfungsi sebagai server untuk menerima dan meneruskan pesan antar klien. Ini import socket dan threading untuk library-nya, variabel client untuk menyimpan semua klien yang terhubung. Selanjutnya ada fungsi handle client yang nantinya berjalan di thread yang terpisah untuk setiap klien yang terhubung, yang mana adalah ketika ada pesan masuk, server ini akan forward atau meneruskan ke klien yang lain. Lalu ada fungsi main untuk membuat soket TCP-nya, lalu bind ke port 12345, lalu listening di port tersebut. Selanjutnya yaitu script client yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari klien Python. Jadi kode ini itu merupakan program klien soket TCP yang fungsinya itu untuk berkomunikasi dengan server melalui jaringan internet. Eh, Lalu program ini menggunakan alamat dan port dari Grok agar server lokal dapat diakses secara global. Kemudian di sini terdapat dua fungsi yang dibuat. Yang pertama ada fungsi receive dan fungsi main. Untuk fungsi resif, di sini dibuat untuk menangani permintaan pesan dari server. Jadi fungsi ini akan berjalan terus-menerus di dalam loop dan mendengarkan data yang dikirim oleh server melalui koneksi soket. Setiap data yang diterima akan diubah menjadi string dengan metode decode dan langsung ditampilkan di layar. Kemudian ada fungsi main. Jadi fungsi ini itu digunakan untuk menginisialisasi koneksi antar klien dan server. Pada baris awal dibuat soket TCP menggunakan parameter soket, AF inet, dan sock stream. Kemudian di baris selanjutnya klien ini akan mencoba terhubung ke server dengan alamat IP dan port yang sudah ditentukan dari Ngrok. Setelah berhasil terhubung, program membuat thread baru untuk menjalankan fungsi receive secara paralel. Tujuannya agar klien ini bisa terus mengirim dan menerima pesan dari server secara terus-menerus tanpa harus menunggu. Lalu di sini juga ada pengulangan while, di mana program ini nanti akan menunggu inputan dari user dan inputan yang diketikkan user nantinya ini akan diubah menjadi bentuk bytes menggunakan metode encode sehingga dapat dikirim melalui jaringan ke server. Eh, Selanjutnya untuk demonstrasi, eh, pertama-tama kita execute dulu untuk script servernya. Di sini terdapat output listening server running on port 12345 yang menandakan bahwa server ini siap menerima koneksi. Selanjutnya yaitu setup ngrok-nya di terminal yang berbeda. Sini saya menggunakan CMD. Sini ngrok TCP 12345 karena server akan listening di port 12345. Nah, di sini sudah tersedia forwardingnya dengan portnya. Porting ini nantinya yang akan digunakan eh, pada klien untuk terhubung di ngrok-nya. Jadi pada script klien kita ubah portnya terlebih dahulu. Untuk Alvito bisa dimulai untuk mengganti portnya. Sudah? Oke. Lalu jalankan script kliennya. Sudah. Nah, di sini sudah connected. Saya akan mencoba mengirim pesan ke Alvito. Apakah pesan saya keluar?
Ya, masuk. Oke, sekarang saya minta Alvito untuk mengirimkan pesan dengan line high. Nah, di sini sudah diterima oleh server lalu diteruskan ke klien saya. Sekian demonstrasinya. Kesimpulannya yaitu dalam demonstrasi kali ini soket server lokal diekspos ke internet menggunakan layanan dari ngrok sehingga klien dari jaringan lain dapat terhubung melalui alamat publik sementara yang diberikan oleh ngrok. Hasil tadi menunjukkan bahwa kedua device, yaitu device saya dan device teman saya, dapat saling bertukar pesan secara real time melalui koneksi TCP yang bisa dibilang stabil. Dengan begitu, penggunaan ngrok memudahkan demo komunikasi soket lintas jaringan tanpa perlu konfigurasi router atau IP publik. Sekian presentasi tugas 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.